Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusnani Lubis dengan NIM 0314242026, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai filsafat bahasa, khususnya dalam 4 aliran utama, yaitu filsafat bahasa dalam strukturalisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan pragmatisme. Nah, pembahasan ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cara manusia memaknai dunia dan kehidupannya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai filsafat bahasa dalam strukturalisme. Nah, dalam aliran strukturalisme ini, bahasa dipahami sebagai sebuah sistem tanda yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Makna dalam bahasa tidak muncul secara sendiri-sendiri, melainkan terbentuk dari hubungan antar unsur bahasa. Nah, unsur-unsur tersebut itu meliputi morfem, frasa, dan kalimat. Nah, struktur bahasa inilah yang membantu manusia dalam berkomunikasi. Suatu komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila struktur bahasa tersebut mampu menyampaikan makna yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Nah, selanjutnya adalah filsafat bahasa dalam fenomenologi. Nah, dalam perspektif fenomenologi, bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi semata, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran dan pengalaman subjektif manusia. Nah, bahasa hadir sebagai cara manusia mengalami dan memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, fokus utama filsafat bahasa dalam fenomenologi ini adalah pada pengamatan subjektif dan struktur kesadaran, di mana makna muncul dari pengalaman langsung yang dialami oleh manusia. Berikutnya yaitu filsafat bahasa dalam eksistensialisme. Nah, dalam aliran ini bahasa dipandang sebagai bagian yang sangat penting dari eksistensi manusia. Bahasa bukan hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengekspresikan kegelisahan, harapan, dan pencarian makna hidup. Nah, eksistensialisme ini menekankan bahwa filsafat harus bertitik tolak pada manusia yang konkret, yaitu manusia yang benar-benar hidup dan menyadari keberadaannya di dunia ini. Nah, yang terakhir adalah filsafat bahasa dalam pragmatisme. Nah, dalam pragmatisme ini memandang bahasa sebagai alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna suatu ujaran tidak hanya ditemukan oleh kata-kata atau struktur bahasanya, tetapi oleh bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, bahasa dinilai dari fungsi, manfaat, dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat bahasa dalam strukturalisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan pragmatisme. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.